hao, welcome back to my channel. Nah, dalam video kali ini kita akan Q&A. Nah, pertanyaan ini aku ambil dari Facebook, DM Instagram, dari YouTube juga, dan beberapa juga dari email. Dan berhubung karena banyak juga teman-teman yang minta untuk Q&A di YouTube, jadi finally hari ini aku buat videonya. Oke, pertanyaan pertama yaitu dari Fardi Hirata. Nah, Assalamualaikum, Dek, di sana kuliah di Jepang atau di Cina? Waalaikumsalam. Nah, saya itu kuliah di Cina, mungkin karena setiap saya mengupload postingan di media sosial, biasanya saya menulis captionnya itu pakai tulisan Mandarin, jadi mungkin banyak yang mengira saya kuliah di Jepang karena tulisan bahasa Jepang dengan bahasa Cina itu hampir sama. Next, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Anggi.Pratama. Halo Kak Sri, di Cina kuliah jurusan apa Kak? Dan di Cina tinggal di kota mana Kak? Jadi saya di Cina itu kuliah jurusan clinical medicine, atau kalau di Indonesia kita kenal dengan jurusan kedokteran. Sekarang saya tinggal di kota Chongqing, di mana Chongqing merupakan salah satu kota terbesar yang ada di Cina. Next, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Shual MDN. Jadi pertanyaannya itu, halo Kak, di sana pakai pengantar bahasa apa dan pakai beasiswa apa? Di sana bagusan ambil pengantar Chinese atau English Kak? Jadi di Cina itu saya pakai pengantar bahasa Mandarin, dan beasiswa yang saya pakai yaitu beasiswa China Government Scholarship. Seperti saya itu khususnya di program S1 itu teman-teman harus menggunakan pengantar bahasa Mandarin. Beda halnya dengan jurusan yang menggunakan English. Biasanya itu beasiswanya itu beasiswa parsial. Next, untuk untuk pilihan mana bagus. Untuk pilihan mana bagusnya itu ya tergantung dari teman-teman pengennya pengantar bahasa apa. Kalau pengen ribet atau tidak mau pusing ya teman-teman bisa ambil pengantar English. Jadi tidak perlu lagi kuliah. Jadi teman-teman tidak perlu lagi kelas bahasa selama setahun. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Adiba Ashika. Nah, pertanyaannya itu, Kak, kalau daftar S2 itu harus pakai TOEFL ya Kak? Nah, cara daftar bisa lulus di sana gimana Kak? Atau ada syarat tertentu? Nah, untuk S2 dan S3 mungkin ada baiknya jika teman-teman melampirkan nilai TOEFL atau sertifikat TOEFL. Tapi di Cina ada juga kok beberapa kampus yang tidak membutuhkan sertifikat TOEFL. Tapi untuk kampusku itu sendiri untuk tahun ini udah mengharuskan teman-teman yang ingin daftar S1, S2 dan S3 itu harus memiliki sertifikat TOEFL. Untuk cara bisa lulusnya yaitu teman-teman bisa daftar dan apply beasiswa atau registrasi masuk di kampus tujuan teman-teman. Untuk mengenai persyaratannya yaitu aku udah jelasin di video aku sebelumnya, jadi teman-teman bisa nonton dulu videonya. Next, pertanyaan dari Kristiani. Pertanyaannya yaitu, Kak, misalnya saya ambil S1 hukum di Cina, terus setelah lulus saya bakal susah dapat kerjaan nggak di Cina? Soalnya kan kalau hukum harus sampai S2 gitu. Jadi saya jelasin di sini kalau mau jurusan apa teman-teman itu, baik itu hukum, medikal atau apapun itu, untuk mendapatkan pekerjaan di Cina itu mungkin agak sulit ya, karena setahu aku itu di Cina itu minimal untuk dapatkan pekerjaan itu minimal S2 atau master. Mungkin ada teman-teman yang berpeluang untuk dapat pekerjaan di Cina dengan bermodal S1 itu, tapi itu sangat minim banget. Apalagi untuk mau jadi dosen itu di kampus aku itu
rata-rata dosen aku tuh udah profesor. Untuk susah mudahnya dapat pekerjaan di Cina itu tergantung dari pribadinya kita. Jadi mungkin teman-teman ada link atau bahasa Cinanya teman-teman bagus, itu biasanya berpeluang besar untuk dapat pekerjaan di Cina. Banyak kok senior-senior dan teman-teman aku itu lebih memutuskan untuk bekerja di Cina sekarang. Next, selanjutnya yaitu dari Mifta Amalia. Halo Kak, di sana kuliah atau kerja Kak? Jadi saya itu di Cina sekarang masih kuliah. Jadi ini pertanyaan yang sering saya dapatkan dari orang-orang. Kamu di Cina itu kuliah apa kerja? Kamu di sana bagaimana? Jadi saya tegasin lagi kalau saya di Cina itu kuliah. Selanjutnya yaitu dari Wahdania HCR dan Ahyal Yusuf 01. Nah, pertanyaan ini aku gabung ya. Kak, di Shandong jurusan apa? Sekarang sudah semester berapa? Jadi pada tahun 2016 itu saya pernah kuliah bahasa selama 1 tahun di Shandong University. Jadi pada tahun 2016 itu saya kuliah bahasa dulu di Shandong University. Jadi teman-teman yang menggunakan beasiswa China Government Scholarship atau karena beasiswa ini adalah beasiswa pemerintah Cina, jadi teman-teman itu wajib sekolah bahasa dulu selama 1 tahun, apalagi teman-teman yang ingin melanjutkan program S1-nya. Ini adalah tahun keempat saya di Cina, dan saya di tahun 2016 itu sekolah bahasa dulu selama 1 tahun, dan sekarang itu saya sudah masuk di semester 7. Insya Allah bulan September, semoga pandemi ini bisa berakhir, saya bisa pulang ke Cina secepatnya. Next, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Rismawati Abu Bakar. Kak, bedanya kedokteran MBBS dan clinical medicine itu apa? Oke, dari segi perbedaannya dulu aku sebutin ya. Nah, untuk MBBS itu pengantarnya itu pakai English, dan peluang untuk mendapatkan beasiswanya itu sangat banyak, tapi beasiswanya ini semuanya dalam bentuk parsial. Nah, untuk clinical medicine itu sendiri, beasiswanya ini bersifat full scholarship. Kemudian sebenarnya MBBS dan clinical medicine itu sama, dan ketika kembali ke Indonesia itu dua-duanya harus melakukan penyetaraan profesi. Next, selanjutnya yaitu dari Angelia Tan dan Andi.W. Nah, pertanyaan ini aku gabung ya. Kamu kuliah di Cina bagaimana? Kok bisa sampai di sana? Kuliah kedokteran di sana susah nggak? Belajar bahasa Mandarinnya susah nggak? Kakak kuliah di sana atau kakak belajar bahasa dulu selama 1 tahun? Jadi ceritanya itu saya kuliah di Cina itu panjang banget ceritanya. Aku akan ceritain di section video selanjutnya. Cerita singkatnya yaitu, nah di tahun 2015 itu saya lulus SMA, kemudian saya daftar SNPTN, dan hasil SNPTN saya tidak lulus, dan saya daftar lagi di SBMPTN dengan jurusan yang sama, yaitu jurusan kedokteran. Tetap saya tidak lolos, dan akhirnya saya kuliah di Universitas Tadulako. Pada saat itu saya mendapatkan informasi beasiswa China Government Scholarship ini, dan akhirnya saya iseng-iseng untuk daftar, dan alhamdulillah alhasil saya lolos, dan pada tahun 2016 saya berangkat ke Cina. Jujur ya, untuk kuliah di Cina itu susah banget, apalagi buat teman-teman yang ingin mengambil pengantar bahasa Mandarin. Khususnya kedokteran itu menurut aku susah banget. Jadi saran aku buat teman-teman yang sekarang masih SMA dan yang sekarang masih berjuang untuk mendapatkan untuk bisa lulus di PTN yang ingin diimpikan di Indonesia. Jadi saya harap teman-teman itu bisa belajar baik-baik, karena untuk kuliah di luar negeri apalagi di Cina itu menggunakan bahasa Mandarin itu tidak semudah apa yang
itu pertanyaan terakhir dari Agustin Wilujen. Nah, pertanyaannya itu, Kak, saya mau nanya nih, beasiswanya sudah include beasiswa biaya pesawatnya sama asuransinya ya Kak. Terus kakak ini muslim sama seperti saya. Bagaimana nih Kak bisa bertahan di sana? Kira-kira masjid mudah nggak dicarinya, terus apa orang di sana nggak rasis sama orang yang beda agama di sana? Silahkan like dan komen di comment section di bawah. Sampai jumpa dan sampai ketemu di video selanjutnya. 再见，谢谢你们看了我的影片。